His name I find joy. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi kita semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini bisa bertemu kembali dalam pelajaran firman di channel YouTube Sema Adonai bersama dengan pembicara kita Ibu Dr. Retno Kristianti dengan tema mengukur berkat dalam praktik gospel prosperitas. Sebelum memulai pelajaran firman, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami bersyukur, kami boleh lagi mengadakan pembelajaran firman-Mu di channel YouTube Sema Adonai. Berkati saya Tuhan sebagai moderator untuk memandu acara ini dari awal pertengahan sampai selesai. Berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar, biarlah mereka boleh bekerja dengan sukacita dan juga tidak ada halangan apapun. Berdoa juga buat peralatan yang kami pakai, wifi, handphone, laptop, dan semua yang berhubungan dengan pembelajaran pada malam hari ini, biarlah itu Tuhan boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak. Berkati juga pembicara kami pada malam hari ini, Ibu Dr. Retno Kristianti, kiranya tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua firman yang diperkatakan pada malam hari ini berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami juga yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming, kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dan sebentar kita akan mendengarkan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Persilakan. Iya Pak Sam, maaf untuk Ibu Retno profilnya tidak ada ya. Ya silakan diteruskan. Ya. Baik, tiba saatnya saya akan menyapa pembicara kita pada malam hari ini. Salam, selamat malam Ibu Retno, apa kabar? Halo, selamat malam Pak Sam, puji Tuhan. Ya. Ya, puji Tuhan, kiranya Ibu Retno tetap dalam penyertaan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan pelayanan Ibu Retno. Dan sekarang, waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Saya persilakan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sam. Saya akan share. Oke, selamat malam. Indonesia tadi disampaikan ya, selamat sore. Dan pagi di Kanada. Mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan malam hari ini untuk kita bisa kembali belajar bersama. Ya, banyak hal yang seringkali terjadi dalam perjalanan kita, dan Tuhan ingin kita untuk terus belajar, kita lebih kenal lagi apa yang Tuhan. Pada malam hari ini, saya ingin bahas bersama dengan teman-teman ini berbicara tentang mengukur berkat dalam praktek prosperitas. Ya, artinya sih ini bukan hal yang baru yang kita dengar gitu ya. Apa namanya?
sudah lama gitu ya, tapi tidak ada salah untuk kita sama-sama belajar lagi, kita melihat perspektif yang berbeda, terlebih lagi perspektif dari Alkitab, konsep Alkitab yang konteks yang Jepang ya. Saya percaya Bapak Ibu semua pernah mendengar tentang veritas ini ya, sebagai kemakmuran ya, gospel. Nah, pernahkah kita membayangkan kita pergi ke satu tempat ya, dengan menggunakan pesawat dari wah, kayaknya enak ya, tidak terganggu dengan fasilitas yang luar biasa gitu ya. Kita bisa pergi ke mana kita mau dengan cepat, dengan tanpa harus prosedur atau segala macam gitu ya. Pastinya kita merindukan seperti ini ya. Nah, kalau punya mimpi kita punya mimpi untuk kita bisa pergi kemana-mana dan aja gitu. Nah, kebetulan ini ada yang menawarkan katanya dijual murah katanya hanya 66 miliar gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang berpikir oh ini barang yang biasa ya, ada yang berpikir mahal banget, tapi ada yang berpikir juga ini wah kesempatan gitu ya. Jadi ada orang yang berpikir untuk bisa menggunakan ini dan bisa menunjukkan kebanggaan, atau mungkin juga ada yang ingin punya hunian gitu ya. Ini di daerah Amerika katakan, ini kamarnya kan bisa 700, ada beberapa tempat bisa dipakai ya. Ini saya dapat info ini kurang lebih sekitar 1,3 miliar dolar. Kalau dirupiahkan bisa atau 11,6 triliun. Terbayang itu Bapak Ibu ya, kalau kita punya rumah semewah itu. Oh, kurang jelas ya. Oke, sekarang gimana? Sudah cukup jelas kah? Cukup Suaranya jelas itu suara? kurang begitu ini ya Bu ya. Oke, wait. Kayak lari-lari gitu suaranya. Oh ya, Sebentar ya teman-teman. Syek, kalau ini gimana? Cukup terdengar jelas kah? Jelas Iya, banget Bu. Hmm. Mantap Oh, Bu. kalau ini jelas ya. Oke. Baik, oke, saya akan lanjut. Ya, baik. Ya, jadi ketika kita melihat ini, rasanya pasti tergiur ya, gitu. Ingin sekali punya barang mewah atau rumah yang kita huni, ya seperti itu. Impian banyak orang mungkin punya kenyamanan. Ya, selain itu juga kita punya kesehatan yang prima, gitu ya, yang jarang sakit atau pokoknya semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, gitu ya. Atau kita diperhadapkan dengan kedudukan yang tinggi, gitu, kenyamanan, gitu ya, kedudukan yang tinggi, kita punya fasilitas yang baik. Nah, seperti ini semua hampir banyak orang pengen punya impian seperti ini, gitu ya, pengen punya impian seperti ini. Nah, lalu ini yang kita kenal dengan yang namanya kekayaan, kemudian kesehatan, kenyamanan. Semua orang tidak ada yang tidak mau ketika ditawarkan ini. Ya, semua pasti pengen kaya, semua pasti pengen sehat, semua pasti pengen hidupnya nyaman. Ya, tidak ada yang keluar dari zona ini gitu, nggak pengen gitu ya. Semua ingin ada di area ini. Nah, inilah yang ditawarkan di dalam prosperity gospel ini, gitu ya. Bagaimana mereka mendapatkan kekayaan, bagaimana mereka mendapatkan kesehatan yang sempurna, bagaimana mereka punya kenyamanan di dalam kehidupan mereka, gitu ya. Nah ini semua yang
kita sebutkan tadi bicara tentang kekayaan, bicara tentang kesehatan, bicara tentang kenyamanan, itu juga termasuk di dalam berkat atau blessing gitu ya. Nah, ini yang mau kita bahas bersama. Apakah memang berkat itu adalah berkat yang seperti itu yang Tuhan berikan? Berhubung dengan kekayaan, berhubungan dengan yang namanya kesehatan, berhubungan dengan yang namanya kenyamanan itu tadi. Gitu ya. Oke, baik, kita akan bersama-sama menyamakan persepsi dulu. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan prosperity gospel itu? Ini yang saya dapat bahwa prosperity gospel itu atau teologi kemakmuran itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa Allah menghendaki setiap orang percaya untuk hidup dalam kelimpahan materi dan kesehatan fisik. Penekanannya di dalam ajaran ini adalah bicara tentang iman, pemberian. Nah, ini dalam hal pemberian ini meliputi persepuluhan dan juga persembahan. Dan pengakuan positif yang membawa berkat materi dan juga kesehatan. Jadi adanya sebuah pengakuan sehingga dia mendapatkan berkat-berkat itu. Nah, ini kita samakan konsep ini ya, bahwa yang disebut dengan teologi kemakmuran itu adalah yang menghendaki setiap orang ini hidup di dalam kelimpahan materi, kesehatan fisik. Nah, baik. Kita akan mulai bersama belajar. Lihat di sini apa yang menjadi pendukung di dalam ayat-ayat yang dibuat untuk menguatkan bahwa memang itulah yang Tuhan berikan. Ya, di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 disebutkan, "Saudara yang kasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Ini menjadi ayat pendukung di dalam tadi bicara tentang kesehatan ya. Lalu tentang rencana yang Allah buat di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Betul ya, Tuhan tidak pernah membuat rancangan yang buruk dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Jadi di sini bicara tentang kenyamanan, ya, rancangan damai sejahtera. Lalu ayat yang lain berbicara tentang bagaimana orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di sini menggambarkan tentang apa saja yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, semua pasti akan berhasil. Bicara tentang kesuksesan tadi ya, jabatan misalnya ya, kita berada pada posisi yang paling tinggi, atau apapun yang diperoleh, sukses semua yang kita harapkan itu terwujud. Sekilas memang ini semua tidak ada yang salah ya, dengan ayat Alkitab ini tidak ada yang salah. Tetapi kita lihat lagi, ada beberapa ayat lagi yang mendukung di sini, yang mengatakan tentang bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan. Kembali lagi ditekankan bicara tentang hidup. Hidup yang seperti apa sih yang ditawarkan? Hidup dalam kelimpahan. Bicara lagi tentang kekayaan. Gitu ya, kekayaan di sini. Lalu kalau kita lihat bicara tentang kehidupan secara mendasar, apa yang dibutuhkan oleh setiap manusia, gitu ya. Dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita lihat ya, banyak kebutuhan kan, bagaimana tentang self actualization kita, ya, actualization kita, kemudian esteem need kita, sebuah penghargaan yang diberikan, kemudian kebutuhan akan bersosialisasi, social needs kita, kemudian keamanan kita, security needs-nya, lalu psychological needs-nya. Nah, ini semua yang menjadi kebutuhan kita yang tidak bisa dilepaskan. Dan ini yang ditawarkan. Ini yang ditawarkan bahwa semuanya itu menjadi bagian dalam keperluan kita. Memang sekali lagi saya katakan, ayat-ayat yang digunakan ini memang semuanya seolah-olah adalah memang, ya ini loh yang harus dipenuhi oleh setiap anak-anak Tuhan. Ini loh yang memang Allah kerjakan.
hidup dalam kelimpahan, hidup menurut kekayaannya, hidup di dalam kemuliaannya, hidup sehat dan segala macam ya, baik-baik saja. Tidak pernah mengalami hal yang buruk, tidak pernah mengalami hal kecelakaan seperti tadi ya. Jadi bertentangan dengan yang apa namanya ayat yang Tuhan mau rencana dalam kehidupan kita. Pokoknya intinya semuanya all is fine, all is good, semua baik gitu. Tapi apakah itu sesuai? Ya, apakah itu sesuai dengan konsep kitab yang sesungguhnya? Apakah itu memang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Yang ini loh yang saya ajarkan, ya, yang Tuhan ajarkan, perintah yang Tuhan berikan. Apakah betul seperti itu? Nah, itu sebabnya kita mau menelaah bersama dalam sudut pandang kita dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi seolah apakah teologi kemakmuran ini merupakan kabar baik ya? Ya, sebagian orang pasti akan memikirkan, yes, this is a good news. Gitu. Yes, dengan ikut Tuhan saya akan mendapatkan itu semua. Yes, saya akan sukses. Yes, saya akan kaya. Yes, saya akan sehat. Jadi sebuah kabar baik tentunya gitu ya. Dan balik lagi, apakah sesuai atau tidak dengan kebenaran Tuhan. Mari kita bersama melihat perspektif kritis tentang berkat ini menurut gospel prosperity. Baik. Pemahaman yang pertama mengenai kekayaan dan juga kemiskinan. Mari kita samakan persepsi dulu apa yang dimaksud dengan kekayaan sesungguhnya di dalam Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang kekayaan, tentunya di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan bahwa, kita lihat bersama. Oke, 1 Timotius pasal 6. Kita buka sebentar Bapak Ibu. Satu Timotius 6 ayat 10 dikatakan bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang Allah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sering kita dengar pastinya ya ayat ini ya. Bukan ayat yang baru kita dengar. Dan seringkali orang berkata ini yang terjadi. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya. Nah, apakah benar uang itu adalah akar dari segala kejahatan? Nah, di sini akhirnya tercipta sebuah misunderstanding. Ada kesalahpahaman yang terjadi. Jadi kalau gitu kita nggak boleh punya uang nih, supaya kita nggak jadi jahat. Gitu kan. Padahal bukan seperti itu ya rasanya ya. Tuhan ingin menyampaikan bukan itu yang menjadi permasalahan. Bukan uang yang menjadi akar dari segala kejahatan. Kalau kita lihat di sini, uang itu memang adalah memang Tuhan memberikan dengan tujuan yang baik gitu ya. Kalau kita lihat kan itu tujuannya baik gitu. Nah, yang sebenarnya itu adalah Alkitab mau berkata bahwa yang sebenarnya akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Berbeda ya, Bapak Ibu ya. Berbeda. Ketika kita bicara uang adalah akar segala kejahatan, berarti yang menjadi masalah adalah uangnya. Tapi ternyata kita bukan bicara itu, tetapi cinta kepada uang. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Jadi makanya di sini saya tuliskan ada misunderstanding, ada kesalahpahaman sebuah konsep yang mengatakan bahwa uang itu jadi nggak usah lah, padahal bukan itu sesungguhnya ya. Kita bicara tentang cinta uang itu sendiri. Bagaimana supaya uang ini seharusnya bukan itu yang kita cintai gitu ya. Jadi Alkitab tidak berkata bahwa uang itu buruk, tidak. Ya, Alkitab juga tidak menyebutkan bahwa uang itu sebagai penyebab dari semua hal yang buruk, tidak. Ya. Tapi di sini akar dari segala kejahatan itu adalah ya dari cinta. Cinta dari uang itu sendiri gitu. Jadi bukan uang itu yang menjadi masalah. Ya kalau Alkitab juga di sini kalau kita menggunakan uang dengan bijak itu bisa bermanfaat. Ya, bahkan menjadi perlindungan kalau kita lihat dalam Pengkhotbah 7 ayat 12. Itu kita bisa lihat. Alkitab itu juga bisa memuji orang. Ya. Maksudnya di sini kita menjadi orang yang murah hati.
kita mau berbaiki dengan orang lain. Kalau kita lihat dalam Amsal 11 ayat 25 juga dikatakan itu, kita mau berbaiki dengan orang lain. Alkitab juga memang memperingatkan kepada kita, ya, bahwa tujuan hidup kita itu bukan hanya untuk mencari uang. Alkitab mengatakan jangan mencintai uang dan puaslah dengan apa yang ada. Ini kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, ya. Jangan mencintai uang, jelas di situ ya, bahwa bukan uangnya yang jadi masalah, tapi mencintai uang itu. Jadi kita perlu punya pandangan yang seimbang tentang uang dan tidak mengejar kekayaan itu. Gitu. Jadi sebaiknya kita merasa cukup ya dengan apa yang betul-betul kita butuhkan. Apakah itu sudah terpenuhi atau tidak? Misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, cukuplah ya. Kalau kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan di situ, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, kalau kita lihat di situ cukuplah. Nah, artinya apa yang sudah Tuhan berikan itu sebetulnya sudah cukup. Lalu apakah berbahaya ketika kita bicara cinta uang itu? Jelas ya. Orang yang cinta uang itu bisa dikatakan sebagai orang yang serakah. Ya. Mereka tidak bisa mendapatkan hidup yang abadi. Ya, mengapa? Karena salah satunya serakahan itu sama buruknya dengan penyembahan berhala atau sama dengan ibadah palsu. Kita dalam Kolose 3 ayat 5. Kalau kita lihat Kolose pasal 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jelas ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita dibilang ini sama keserakahan itu dengan penyembahan berhala. Jadi ketika kita terus bicara tentang uang ini, itu bahaya. Ya, alasan lain, orang yang serakah seringkali bertindak nekat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, orang yang ingin cepat kaya tidak akan lepas dari kesalahan. Itu ditulis di dalam Amsal 28 ayat 20. Bahkan mereka tergoda melakukan apa yang namanya, mungkin mereka memeras orang, mereka menipu, menculik, atau membunuh, mungkin ya hanya sekedar untuk mendapatkan uang. Itu banyak sekali yang terjadi. Sekarang ini banyak sekali juga ya, suami bunuh istri, istri bunuh suami, bunuh mertua, bunuh anak. Lah, mengerikanlah itu ya yang terjadi ya. Karena itulah tadi, hanya karena uang. Kadang-kadang hanya ada misalnya uang tidak besar nominalnya, tetapi itu akhirnya berujung pada kematian seseorang. Ya tadi akhirnya berbuat jahat, gitu ya. Mengerikan sebetulnya ya ketika kita bicara ini. Nah, di sini kalaupun misalnya orang yang cinta uang itu tidak berbuat jahat, dia bisa saja tetap mengalami akibat yang ya. Tadi terjerat dengan godaan tadi. Orang yang bertekad untuk menjadi kaya itu akan tergoda, terjerat, terperangkap oleh keinginan yang bodoh dan juga merugikan. Itu dalam 1 Timotius 6 ayat 9 katakan di situ. Jadi sekali lagi Alkitab mau mengajarkan kita ketika bicara kekayaan ini, jangan sampai kita menjadi serakah karena cinta uang. Nah, lalu kita lihat lagi dalam Alkitab Matius 6 ayat 19 sampai 21. Ini pasti Bapak Ibu juga sering kali mendengar ini ya. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Oke, Matius. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jelas sekali di sini dibilang ya. Seringkali orang-orang menimbun harta, tapi apa yang terjadi jelas kita menuliskan, gitu ya. Menuliskan bahwa bisa rusak. Tetapi diingatkan di sini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada.
mengerikan ya. Kalau kita menimbun harta duniawi kita, apa tujuan? Ya, nah di sini kita mau diingatkan bahwa yang paling utama itu adalah bicara tentang harta surgawi. Apa itu harta surgawi? Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita punya ketekunan di dalam. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang harta ini, makanya tadi dibilang, tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak akan merusakkan, pencuri juga tidak membongkar serta mencuri. Hubungan kita dengan Allah kita merupakan harta yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang harta secara duniawi, tentunya pasti ya tadi yang terjadi jadi celah buat pencuri untuk bisa mengambil itu. Tapi di sini kita diingatkan bahwa bukan itu. Nah, ketika kita mengumpulkan harta surgawi itu, maka apa yang akan kita dapatkan? Kehidupan rohani kita akan berkualitas. Dari kehidupan berkualitas itulah, maka kehidupan kita akan berkenan gitu kan. Jadi ini yang Tuhan mau ingatkan kepada kita tentang bicara tentang kekayaan yang sesungguhnya itu sebetulnya apa, gitu ya. Lalu yang kedua, kita bicara tentang sini bahwa Yesus mau mengingatkan bahwa orang yang lebih mementingkan kekayaan daripada Allah bisa kehilangan kesempatan hidup abadi. Dan tadi ya, kita tidak bisa menikmati kebersamaan atau hidup bersama dengan Tuhan. Itu yang mau Tuhan ingatkan kepada kita semua ketika kita mementingkan bicara tentang kekayaan tadi. Ya. Baik. Lalu bagaimana tentang bicara tentang kemiskinan? Kalau tadi kita bicara tentang kekayaan, saat ini konsep kemiskinan. Nah, seringkali kemiskinan ini dijadikan sebagai satu pola yang dianggap bahwa kita orang-orang yang jauh dari Tuhan. Gara-gara kita tidak mengikuti apa kata Tuhan, maka hidup menjadi miskin. Kayak tadi mungkin ya, yang tadi kan bicara tentang kekayaan, tadi hidup kita mengejar apa yang Tuhan inginkan, akhirnya kita mendapatkan kekayaan itu. Nah, ketika kita tidak melakukan itu, maka kemiskinanlah yang akan kamu dapatkan. Itu. Jadi, nah ada tiga dimensi mengenai konsep ini. Yang pertama kita bicara tentang konsep yang ditinjau dari segi ekonomi. Yang bicara tentang ketidakadaan materi sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Lalu ditinjau dari segi sosial. Tentu saja berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan orang-orang. Misalnya kalau orang-orang miskin ini bicara tentang penindasan, mereka merasa ditindas. Itu yang ketidakadilan, semena-mena mereka diperlakukan seperti itu. Jadi dari segi sosial itu yang dirasakan. Dan yang ketiga, ditinjau dari segi kerohanian. Nah, dalam segi kerohanian ini tentunya orang-orang yang memiliki kesadaran penuh bagaimana kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Jadi, kalau ketika kita bicara tentang konsep kemiskinan, kita tidak boleh lupa bahwa sesungguhnya Allah ada di tengah-tengah mereka. Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka sebagai apa? Sebagai pembela, sebagai penolong. Gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan konsep yang dimiliki di dalam teologi itu bahwa ketika mereka itu menjudgment bahwa kemiskinan yang kamu dapatkan karena kamu tidak baik hubungan dengan Tuhan. Dan ternyata tidak. Allah mau bilang bahwa this is the real. Bahwa di dalam kehidupan yang miskin itu Tuhan hadir. Tuhan menjadi pembela. Tuhan menjadi penolong. Nah, jadi kadang-kadang lupa bahwa ketika kita ikut bersama dengan Tuhan itu ada syarat waktu itu kalau Bapak Ibu ingat ya, mengikut Tuhan itu kita mau menderita. Nah, bagaimana dengan penderitaan itu kan kalau di dalam teologi kemakmuran tidak bicara tentang penderitaan, tidak ada. Gitu ya. Tetapi di sini kita diingatkan bahwa ketika kita bicara ada satu sisi di dalam Alkitab itu mengatakan tentang penderitaan. Jadi kurangnya kekayaan atau misalnya kita tidak sehat atau misalnya kekurangan materi gitu ya, kekurangan materi itu menyebabkan kita Allah itu tidak mengasihi kamu. Allah itu jauh dari kamu. Allah itu nggak peduli sama kamu. Wow, mengerikan gitu ya. Nah, itu terjadi
Dalam Alkitab, Bapak Ibu masih ingat ada tokoh di dalam Alkitab, Ayub, ya, dia kehilangan banyak hal, sakit, penyakit, harta bendanya. Itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Ayub. Nah, kalau kita dalam konsep tadi, konsep prosperity tadi, wah, kayaknya udah nggak masuk tuh, bukan orang percaya lah, bukan anak Tuhan. Tetapi bahkan konsep yang dimiliki oleh teman-teman Ayub itu dipakai tuh, teorinya dipakai. Ya, kalau kita lihat ayat yang 7. Siapa binasa dan tidak bersalah, di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat bahwa orang membajak kejahatan, menabur kesusahan, dia juga menuai. Teman-temannya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ayub itu adalah akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh Ayub. Wow, judgment ya, sebuah penghakiman yang diberikan bahwa ini loh, karena dosa-dosamu loh, kamu mendapatkan ini, kamu jadi sengsara. Nah, itu yang ditanamkan, doktrin itu yang ditanamkan di dalam teologi kemakmuran, dan itu terjadi. Gitu. Tapi dari kisah ini juga kita melihat bahwa yang Ayub lakukan dan yang terjadi di dalam diri Ayub ternyata itu bukanlah sebuah penghukuman. Dan Tuhan tidak pernah menguji. Kalau kita lihat feedback waktu itu yang minta izin adalah iblis. Bolehkah saya? Jadi artinya ketika kita menghadapi sebuah ujian, menghadapi sebuah cobaan-cobaan, konsep yang kita buat adalah bahwa Tuhan tidak pernah menguji kita. Seringkali yang terjadi, udah Tuhan lagi menguji nih. Memang Tuhan izinkan itu terjadi, tapi itu bukan Tuhan yang berikan secara langsung. Ini kisah Ayub sendiri gitu ya. Bahwa memang itu Tuhan izinkan untuk apa? Bahwa kita melihat masihkah kita bersandar kepada Tuhan? Masihkah kita melihat bahwa Tuhan tuh masih peduli sama kita? Masihkah kita melihat bahwa Allah sungguh-sungguh ada buat kita? Nah, itu yang sebetulnya jadi Allah itu tidak pernah memberikan penghukuman, ya. Secara kisah yang kita lihat dari ini, bahwa ketika kita melakukan dosa, bahwa Allah menghukum kita. Allah kita Allah yang penuh kasih. Allah kita memang penuh kasih, Allah juga adil gitu. Tapi konsep penghukuman yang dibuat Allah itu berbeda. Gitu ya. Jadi ketika kita bicara tentang penderitaan ini, itu tidak sesuai dengan apa yang dibuat dalam teori kemakmuran ini. Gitu ya. Jadi lupa gitu mereka bahwa penderitaan itu memang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap anak-anak Tuhan. Bahkan kalau kita lihat itu bertentangan juga dengan kehidupan jemaat yang pertama, gitu ya. Bagaimana mereka coba dalam kehidupan mereka, apa yang mereka terima pada saat itu, ya. Bukan kehidupan yang nyaman ya, bukan sebuah kehidupan yang nyaman. Karena kita ikut Tuhan itu pasti dihina, mungkin dikucilkan, keberadaan kita tidak diterima, itu ya. Itu yang terjadi. Tapi Tuhan bilang, itulah yang akan kamu dapatkan. Itu tidak ada dalam konsep itu. Jadi ketika kita bicara tentang pemahaman ini, tentang kekayaan dan kemiskinan ini, kita lihat dari sudut pandang bahwa yang Tuhan mau bilang, Tuhan ajarkan itu, bahwa Tuhan itu tetap peduli. Ya, Tuhan ada dan kekayaan itu tidak berkenan ketika kita sampai membuat aturan itu jadi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Gitu. Jadi, kalau kita lihat di sini, dalam Efesus 1 ayat 3 dituliskan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Luar biasa ya. Allah menekankan lagi sekali lagi bahwa berkat rohani itulah yang dikaruniakan kepada kita. Kita melihat keberadaan Allah dalam kehidupan kita. Kukatakan ini, ya, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Ini Paulus ya yang bicara ya, mengajarkan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dan segala perkara dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Paulus mengingatkan kepada kita bahwa berkat
Rohani lebih penting daripada perkara materi. Ini yang Paulus mau bilang. Tuhan juga mau mengajarkan itu, bahwa semua Tuhan sudah beri. Lalu yang kedua, bicara tentang kesehatan. Semua orang pasti pengen yang namanya sehat, ya. Nah, saya pernah membaca sebuah artikel itu mengatakan di situ sebetulnya indikator seseorang dikatakan tidak sakit itu bukan hanya bicara tidak menderita satu penyakit, ya. Kesehatan secara menyeluruh itu bukan hanya bicara tentang fisik saja. Nah, ternyata kesehatan itu punya 3 dimensi. Dimensinya apa? Dimensi sehat secara fisik, sehat secara mental, dan sehat secara sosial. Mental ini bicara tentang emosional kita. Nah, kesehatan itu bicara tentang kebugaran tubuh, yaitu kesehatan fisik, ya. Lalu bicara tentang ketajaman pikiran kita, mental kita, sosial kita, bagaimana bersosialisasi, lalu keseimbangan emosional kita. Nah, 3 elemen ini itu berada dalam satu diri kita yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika semuanya ini sehat, ketika semuanya ini dalam keadaan baik, maka kehidupan kita yang kita jalankan, maka kualitas hidup kita akan baik. Jadi nggak bicara hanya, oh saya terhindar dari sakit, saya nggak pernah merasakan sakit, oh tidak. Ternyata ketika kita bicara sehat, 3 hal ini yang mencakup, 3 elemen yang memungkinkan seseorang. Ya. Nah, terus ada gambaran waktu itu saya pernah ada sebuah seminar yang bicara tentang psikoteologi, gitu ya, memberikan gambaran tentang Tuhan. Gitu. Gambaran tentang Tuhan itu berpengaruh pada kesehatan. Nah, gambaran yang seperti apa? Gitu ya. Kalau misalnya gambaran terhadap Tuhan yang sakit, maka akan menghasilkan umat yang sakit. Gitu katanya gitu ya. Terus karena ada sinergi antara teologi dengan kesehatan dibilang itu ya. Sehat secara psikologi karena itu bertanggung jawab dengan kondisi kesehatan seseorang. Nah, di situ tradisi agama itu mengajarkan bahwa tradisi sakit itu menyebabkan banyak orang akhirnya mengalami sakit dalam hal apa? Ya, stres lah, letih lesu lah, berbeban berat lah, gitu ya. Jadi konsepnya kalau mengajarkan tentang Tuhan yang sakit itu akhirnya umatnya mengalami sakit itu tadi gitu. Itu sebabnya ketika Tuhan di dalam perjalanan pelayanannya, apa yang Tuhan bilang di situ? Tuhan nggak pernah bilang, aku akan menyembuhkanmu. Tidak. Tapi Tuhan bilang, imanmu telah menyembuhkan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada hal yang mau Tuhan bilang bahwa Tuhan itu tidak mau ada salah konsep gitu tentang Tuhan, tentang Tuhan yang perfeksionis gitu dibilang pada saat itu ya. Jadi yang datang kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang baik-baik saja, yang sehat, sehingga orang yang sakit itu dianggap sebagai orang yang berdosa, tidak. Ya. Karena gambaran Tuhan yang sakit itu menyebutkan bahwa Tuhan yang perfeksionis, yang Tuhan menuntut kesempurnaan manusia yang tidak berdosa, manusia yang tidak boleh salah, tidak. Gitu ya. Tuhan kita tidak seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya itu terus-menerus didoktrinasikan kepada umat Tuhan ini, maka yang terjadi apa? Ya tadi, umatnya sakit, stres lah, ya, letih lesu lah, ya, akan menghadapi beban-beban berat, stresnya semua yang terjadi. Nah, yang kita harus betulkan adalah bahwa Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan kita bukan Tuhan yang perfeksionis yang tadi mau membuat manusia itu tidak ada salah, tidak bisa melihat kesalahan, tidak seperti itu. Ya, cinta Tuhan itu lebih penting daripada doktrin yang ada. Itu sebabnya ajaran Tuhan tentang sehat itu membentuk manusia juga menjadi sehat secara fisik, mental, dan sosial. Gitu ya. Nah, di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Tuhan menghendaki kita semua baik-baik dan sehat-sehat, bukan hanya mengacu pada fisik saja. Jadi di sini bicara tentang kehadiran, pertolongan, dan berkat Allah dalam kehidupan jasmani kita berkaitan dengan keberhasilan kehidupan roh kita. Kembali lagi tadi, yang penderitaan tadi. Ingat jemaat yang mula-mula, apa yang mereka alami?
Apakah mereka menghadapi yang enak? Tentunya tidak. Bukan kekayaan materi atau kesehatan yang baik yang mereka dapatkan. Mereka dikejar-kejar oleh penguasa pada saat. Lalu mereka harus mendapatkan penderitaan, penganiayaan. Tuh. Boro-boro mereka mendapatkan kesehatan yang baik gitu ya. Mereka malah kejar-kejar dan akhirnya dimakan oleh singa-singa. Kebayang kehidupan mereka yang penuh dengan ketakutan gitu ya, penuh dengan ya horor lah ya katanya kalau anak zaman sekarang bilang horor banget itu bentar-bentar ada dicari itu dan akhirnya mereka harus mati. Di sini yang diajarkan adalah mereka mau tetap mempertahankan iman mereka sampai titik akhir. Nah, itu luar biasa. Nah, inilah yang disebut dengan keberhasilan kehidupan rohani kita. Jadi bukan hanya bicara tentang kesehatan jasmani yang didapatkan. Nah, jadi konsep ini agak berbeda gitu. Kalau buat teologi kemakmuran jelas sehat. Kamu tidak sehat balik lagi tadi ya. Ada politik dosa gitu di situ ya. Ada judgment gitu. Tapi diingatkan di sini bahwa mereka yang setia memegang dan menjalankan pengajaran Kristus sampai titik akhir itu adalah keberhasilan kehidupan rohani kita. Jadi keseimbangan itu akan membuat ketika kita kehidupan rohani kita baik, maka kehidupan jasmani kita juga akan baik. Lalu yang ketiga, nah ini yang seringkali jadi perdebatan yang luar biasa ya, bicara tentang pemberian, persembahan, dan juga perpuluhan. Ya, nah, kita akan lihat konsep dalam Perjanjian Lama itu pertama kali muncul bicara tentang persembahan dan perpuluhan dalam Kejadian 14 ayat 20 ini bicara tentang Abraham. Baik, saya nggak akan bicara banyak tentang ini, pasti Bapak dan Ibu juga sudah pernah mendengar cerita ini. Saya hanya sekilas saja untuk bicara tentang ini, sistem ini. Kemudian dalam imamat, bilangan, ulangan, itu bagaimana sistem yang dibuat dalam perpuluhan itu. Nah, lalu apa yang ingin diajarkan di dalam Perjanjian Lama ini? Ya, sebetulnya esensi yang sesungguhnya adalah pemberian persepuluhan itu yang dimaksud adalah bahwa mereka belajar mengakui hak Allah akan semua miliknya dan memberikan kembali melalui imam. Misalnya kalau di gereja sekarang kita serahkan kepada mereka yang dipercaya untuk mengelola uang. Ya, jadi diberikan kepada gereja, diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pilihkan, lalu diberikanlah hak pada mereka itu. Jadi Allah berikan itu, ya. Tapi sebenarnya kan bukan seperti itu. Itu Allah sendiri yang bekerja. Lalu yang kedua, mempraktekkan kasih pada sesama. Kalau kita baca ada di beberapa ayat itu, mereka juga harus memberikan kepada di tahun ketiga, itu mereka harus memberikan kepada janda, gitu ya, anak-anak yatim. Artinya ada kasih kepada sesama. Kalau kita melihat sekilas dari poin 1 dan 2 ini, kita melihat bahwa ada hubungan tentang bagaimana kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Itu esensi yang mau dibuat. Jadi tujuannya adalah persembahan persepuluhan sebagai sumber dana ini dalam pengelolaan kerajaan Allah untuk mensupport hidup, ya, mensupport hidup para imamnya dan juga kegiatan imamatnya. Tadi ya, diakonia atau semua itu ya. Lalu sebagai alat untuk menolong sesama yang susah. Kalau kita lihat gambaran ini dalam Perjanjian Baru, kita pasti ingat ya apa yang Tuhan buat di dalam hukum yang terutama, ya. Di sini Matius 23 diawali dengan ayat ini. Teguran Tuhan terhadap orang Farisi, bicara tentang kemunafikan dalam kehidupan mereka. Lalu Matius 7 ayat 17 bicara bahwa saya tidak meniadakan apa yang sudah tertulis di dalam hukum Taurat, tetapi saya menggenapi itu. Lalu dikatakan lagi di sini dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 5, ketundukan Tuhan Yesus terhadap hukum Taurat itu. Artinya apa? Dia menggenapi apa yang dibuat di dalam perjalanan itu. Nah, kemudian dituliskan lagi dalam Efesus 2 ayat 15, bicara tentang perjanjian anugerah, bahwa Kristuslah yang sudah korbankan oleh pengorbanannya di kayu salib. Sehingga semua selesai. Semua sudah lunas, dibayarkan. Ya, jadi itu disebut sebagai perjanjian anugerah. Nah, memang secara spesifik kita tidak melihat di dalam perjanjian baru ini
bicara tentang persembahan dan perpuluhan. Tidak spesifik seperti yang dibuat di dalam perjanjian lama. Tapi bukan berarti dalam perjanjian baru tidak ada kewajiban atau tidak ada hal yang penting untuk kita membawa, oh tidak usah memberikan persembahan atau perpuluhan, oh itu tidak penting lagi, tidak. Ya. Kita bicara bahwa persembahan dan perpuluhan ini memang terlihat di dalam esensinya. Esensi di dalam perjanjian baru ternyata masih sama. Kalau kita lihat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, kasihlah sesama manusia. Ada dua, sama ya, dengan di perjanjian lama juga sama. Dan dalam 1 Yohanes 4 juga dikatakan begitu. Ya, dalam 1 Yohanes. Oke. Jadi semua yang dituliskan di sini bahwa esensinya masih tetap bahwa sebagai alat bagi perluasan dan pengelolaan kerajaan Allah. Ya, tadi penginjilan, ya kita untuk jiwa-jiwa baru. Lalu yang kedua juga bicara sebagai alat kasih, yaitu untuk membantu mereka yang kekurangan. Gitu. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa apa yang mau Tuhan ajarkan, Tuhan itu telah menetapkan hukum persepuluhan. Jadi kalau dibilang, oh kita tidak boleh lagi nih memberikan perpuluhan, rasanya kurang tepat ya, karena Tuhan sudah membuat itu dan itu sebagai hukum. Ketika kita bicara tentang hukum artinya apa? Kewajiban kita menaati. Dan di dalam Yohanes 4 itu, dalam Yohanes 4 ayat 20 sampai 21, maaf ya, dalam Yohanes 4 ayat itu dikatakan bahwa kalau kita mengasihi Dia maka kita akan taat. Gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan esensi mengenai persembahan dan perpuluhan di dalam pemberian. Jadi ada konsep yang berbeda ya. Tuh, kalau di dalam kemakmuran udah kita nggak perlu lagi kasih. Buat apa? Karena kita sudah dibebaskan. Karena bicara tentang kasih karunia tadi ya, ini penuntun kepada anugerah, perjanjian anugerah tadi. Gitu. Kita sudah dibebaskan, bebas dari segala-galanya, gitu ya. Bebas dari kesakitan, bebas dari hutang-hutang gitu ya. Itu ada beberapa pendeta-pendeta yang mengungkapkan itu. Kita sudah terbebas, jadi kita tidak perlu lagi bicara tentang perjanjian lama. Wow, saya bilang tidak. Tuhan Yesus sendiri saja menggenapi itu. Oke, jadi tadi kita betulkan konsep kita. Jadi apa sesungguhnya berkat itu? Ya, jadi kalau kita ringkas dari kesemuanya, dan bicara bahwa berkat yang sesungguhnya itu adalah bahwa berkat bukanlah sebuah berkat materi yang sifatnya hanyalah sementara. Tapi ini adalah berkat rohani yang sifatnya adalah kekal. Kemudian, semua berkat yang diberikan kepada manusia itu adalah milik Tuhan yang diberikan kepada manusia sebagai anugerah kasih. Kita tidak boleh lupa itu adalah milik Tuhan. Jadi, tadi bicara hukum tadi ya sudah sewajarnya kita mengembalikan kepada Tuhan karena itu miliknya Tuhan, bukan miliknya kita gitu. Jadi kalau kita nahan-nahan, nggak usah deh gitu. Jadi tetap kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya. Itu kewajiban kita. Seperti dengan panggilan berbagi. Ya, dalam 1 Yohanes 3:17 dan Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Dan yang terakhir adalah bicara tentang prioritas kerajaan Allah. Bicara tentang bagaimana kita mengutamakan, carilah dahulu kerajaan Allah. God is number one. Prioritasnya siapa? Allah nomor satu. Nah, kita memprioritaskan Allah dalam kehidupan kita, maka semua yang terjadi itu semua yang kita jalani dalam kehidupan kita itu mengutamakan Tuhan. Ya. Nah, yang saya dapat simpulkan dari pembelajaran kita pada malam hari ini adalah yang pertama, bahwa Injil Kemakmuran menawarkan pandangan yang menarik tentunya ya, tentang berkat materi dan kesehatan, tetapi perlu diimbangi dengan pemahaman Alkitab yang luas. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan peduli tentang kebutuhan kita dan bisa memberkati kita dengan kekayaan materi, tapi juga memperingatkan tentang bahaya kecintaan itu pada uang dan mengingatkan kita bahwa kehidupan Kristen seringkali melibatkan penderitaan juga ujian. Dan yang kedua, berkat sejati bagi orang Kristen adalah berkat rohani. Dan hubungan yang benar dengan Tuhan itu bukan semata-mata
saya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Sam. Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Retno atas pemaparannya pada malam hari ini. Sudah sangat jelas. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kegiatan Sema Adonai untuk beberapa hari ke depan. Bu Aling, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya. Baik, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Dimulai dengan besok Rabu 31 Juli 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema mengapa Tuhan izinkan bencana alam. Nah, menarik sekali ya Bapak Ibu untuk kita ketahui. Dan yang menjadi narasumbernya untuk kelas hari Rabu seperti biasa adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya, di hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, kita kelas Sema Adonai akan kembali ada pembelajaran ya Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan belajar tentang materi pastoral counseling dengan tema dalam fungsi dan pendekatan. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dr. Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dimulai dari jam 5:30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Aling. Itulah kegiatan Sema Adonai untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Silakan Bapak Ibu, ditunggu, masih ada waktu sekitar 15 menit lebih. Ya, sambil menunggu, baik Ibu Retno, kita akan lanjutkan mengenai tema kita yang sudah kita bahas tadi itu. Ada saya catat beberapa pokok di apa namanya itu pemahaman tentang kekayaan dan kemiskinan. Yang pertama itu kan kekayaan, yang di situ kan ditulis di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, gitu. Ya memang saya juga mengalami seperti itu. Ya tapi karena sudah mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, lagi pula sekarang lagi belajar, ya sudah memahami seperti itu. Dan pernah mengalami seperti itu. Yang ada saya tanyakan di sini mungkin apakah benar seperti ini harta surgawi itu? Harta surgawi itu adalah hubungan dengan Tuhan. Atau saya tambahkan lagi, apakah pelayanan kita dengan Tuhan? Apakah juga memuliakan Tuhan? Apakah itu termasuk harta surgawi?
Begitu Bu Retno. Tolong ditanggapi, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sam untuk pertanyaannya. Ya, memang kalau kita bicara tentang harta surgawi ini pasti berhubungan dengan bagaimana spiritualitas kita. Ya, bicara tentang hubungan kita, kedekatan kita dengan Allah kita yang adalah sumber pengharapan tentu ya. Gitu. Jadi apa yang ingin Allah ajarkan itu adalah kita mentaati ajaran-ajarannya, melakukan perintah-perintahnya seperti itu kan ya. Gitu. Jadi tadi jelas bahwa hukum yang dibilang ketika dibilang bahwa kalau kamu mengasihi aku maka kamu akan melakukan perintah-perintah. Ketika kita bicara tentang harta rohani itu atau harta surgawi itu, kita bicara tentang itu apa yang kita lakukan yang berhubungan dengan tentunya kehidupan kekal nantinya, ya kan? Ujungnya adalah kita kan bicara tentang kehidupan kekal. Jadi, nah, aplikasinya apa? Betul tadi pelayanan kita. Pelayanan kita itu menjadi bagian untuk kita hidup di dalam hubungan kita kan dengan sesama. Ketika kita mengasihi Tuhan, tadi kan juga ada ya bicara tentang bagaimana kita kehidupan sosial kita dengan sesama kita. Maka itu menjadi bagian juga di dalam harta surgawi itu. Gitu. Jadi ketika kita bicara tentang harta surgawi adalah bicara tentang bagaimana ketekunan kita dengan Allah kita, bicara tentang hubungan spiritualitas kita dengan Allah kita. Nah, seperti itu, Pak Sam. Ya, itu tadi kan mengenai konsep kekayaan. Konsep kemiskinan itu kan ada ditinjau dari segi ekonomi, ditinjau dari segi sosial, ditinjau dari segi kerohanian. Memang seperti yang dibilang Ibu Retno tadi itu kan, kalau orang itu miskin, kurang berdoa, malas, apalah segala macam itu kayak sudah menghukumkan seperti itu. Tapi setelah kita belajar itu kan tidak seperti itu sebetulnya, gitu. Jadi di segi ekonomi, dari segi sosial dan kerohaniannya itu Tuhan hadir sebagai pemberi atau penolong di tengah-tengah mereka. Berarti di orang itu juga miskin bukan karena malas, bukan karena kurang berdoa. Berarti ada juga campur tangan Tuhan seperti itu Bu ya tadi pemaparannya. Ya, betul, betul. Ya, jadi ya kadang-kadang kan itu judgement kita kan kepada orang-orang seperti itu tuh menganggap bahwa mereka hidup dalam ketidaktaatan sehingga membuat kita akhirnya ya jatuh di dalam kemiskinan. Karena tadi kan dalam firman Tuhan juga dibilang kan tidak boleh malas katanya. Orang kalau mau Ya. makan harus bekerja kan gitu ya. Itu juga bagian juga gitu kan. Ya tapi kadang-kadang ya itu tadi jangan sampai itu menjadi kita menghakimi mereka bahwa itu loh dosa. Jangan sampai itu yang terjadi karena Tuhan juga ada di situ gitu. Dan ketika kita dalam kondisi seperti itu, pengharapan kita apa? Artinya kan Tuhan memelihara kita kan. Pernah nggak ngelihat mereka gitu, walaupun mereka tidur di jalan gitu, tapi kan tetap Tuhan pelihara gitu kan. Mereka tetap dapat makanan. Itu kan, itu yang kita lihat gitu. Kalau Tuhan nggak pelihara, terus mereka dapat makan dari mana? Gitu kan. Gitu. Oke, mereka nggak punya tempat tinggal, tapi mereka bisa tidur, mereka bisa. Intinya tetap Tuhan ada bersama dengan mereka, memelihara kehidupan mereka. Gitu. Ya, terima kasih Ibu Retno Ini Bu atas. Aling mau bertanya ya. Nah, ada Ibu Aling, silakan Ibu Aling. Ya, terima kasih Pak Sam ya. Selamat Shalom, selamat malam Bu Retno. Ini loh Bu, Shalom. saya mau menanyakan tentang yang 3 Yohanes 1 ayat 2 tadi yang berkat kesehatan. Kan dikatakan bahwa di 3 Yohanes 1 ayat 2 kan dikatakan saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Artinya antara jiwa ini yang sehat ini berhubungan juga dengan kesehatan kita ya, Ibu Retno. Karena kan di sini kan Ibu ada mengatakan dalam materinya kehadiran pertolongan dan berkat Allah dalam kehidupan jasmania kita berkaitan dengan keberhasilan kehidupan rohani kita. Berarti kalau kehidupan rohani kita ini nggak beres, maka fisik kita juga akan ini ya Bu, mengalami hal-hal yang tidak baik juga ya. Seperti itu ya Bu, maksudnya? Iya, silakan Ibu. Iya, baik. Mhm. Memang kalau kita lihat di sini kan memang tadi saya menjelaskan tadi 3 dimensi tadi ya. Ketika kita memiliki rohani yang baik itu artinya apa?
kita kan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Satu, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan, kita percaya Tuhan selalu ada dalam setiap situasi. Nah, kalau misalnya ketika kita tadi, yang 3 dimensi tadi, mental aja misalnya, kita dapat tekanan, dapat situasi yang mungkin yang tidak kita harapkan gitu ya. Kayak misalnya kita harus menghadapi sakit penyakit misalnya, udah gitu dibilangin hidupnya nggak lama lagi, ya pasti stres kan, gitu Iya, kan. benar Jadi ya. stres gitu, Tuhan kok nggak sayang ya sama saya, kenapa saya kok dikasih hidup tinggal mungkin sehari lagi gitu, besok gitu, nah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang kesehatan rohani tadi, pasti Tuhan punya rencana gitu. Kita melihat di dalam sakit penyakit itu sesuatu yang, oh saya mengucap syukur. Artinya apa? Bahwa di dalam rasa sakit itu kita masih bisa lihat mungkin ya, bukan mungkin sih, kalau kita iman kita tidak ada mungkin ya, yakin di dalam situ Tuhan pasti kasih kesembuhan. Itu sebabnya kan ya kesembuhan bisa 2 ya. Kesembuhan makanya kalau kita bilang kalau misalnya kita menghadapi kematian misalnya ya, kita selalu bilang dia sudah sembuh. Tuhan sudah angkat semua sakit penyakit. Artinya kan itu secara rohani ya, dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Nah, hal seperti itu. Nah, itu yang Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa bicaranya bukan hanya bicara baik secara jasmani, yang hanya sifatnya tadi sementara yang akhirnya membuat kita stres, membuat kita akhirnya kecewa sama Tuhan. Kok saya dikasih sakit kayak gini, kok nggak sembuh-sembuh. Misalnya sakitnya, tadinya sakit cuma perut aja, ngelebar kemana, sakit apa. Jadi semua akhirnya tubuh kita sakit, pikiran sakit, semua sakit. Gitu. Nah, itu yang makanya tadi dibilang ya, kalau rohani kita baik kan kita positive thinking jadinya kan. Positive thinking. Iya, benar. Kayak misalnya gini, kita bicara tentang iman. Ketika kita bilang iman itu kan bicara tentang realita ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi saya dikasih sakit. Kalau kita bicara iman, kita tidak menolak, oh enggak kok saya sehat. Itu bukan iman. Itu artinya kita menolak kenyataan. Iman yang sesungguhnya adalah, ya saya bersyukur, mengucap syukur saya sakit. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan kerja di situ. Tuhan pasti menyembuhkan saya. Nah itu ada pengharapan gitu, ada keyakinan di dalam situ. Nah, itulah yang disebut dengan sehat di sini yang mau Tuhan ajarkan yang berkata baik-baik saja, sehat-sehat saja. Gitu ya. Jadi keadaan kita yang melihat kehadiran Tuhan tadi dalam kehidupan kita. Seperti itu Bu Ali. Oh iya, berarti baik, maksudnya dalam keadaan susah pun kita tetap bisa bersyukur ya Ibu Retno, maksudnya bisa Melihat melihat rencana Tuhan di ya dalam situ. bisa melihat Tuhan turut campur tangan ya Bu di dalam keadaan duka kita gitu, ada penyertaannya seperti itu ya Bu ya. Jadi kita bisa mengucap syukur, dan ini yang disebut dengan keberhasilan kehidupan rohani kita berarti ya Bu ya. Kita bisa sampai posisi level seperti itu ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Retno untuk pencerahannya. Tuhan berkati. Shalom. Ya, terima kasih Bu Aling atas partisipasinya. Ini ada lagi pertanyaan saya Bu Retno sebelum menunggu yang lainnya. Di situ kan tadi ada garis besarnya, berkat rohani lebih penting daripada berkat materi. Ya. Nah, sebelum saya mungkin Pak Daniel dulu. Silakan Pak Daniel. Pak Daniel Simon silakan. Iya, selamat malam Bu Retno. Selamat Bu malam Retno, Pak. kalau pandangan saya atau menurut saya, iman itu ketundukan kita kepada kedaulatan Tuhan. Jadi, walaupun kita sakit, ya kita berdoa pasti minta sembuh ya. Tapi kalau bukan pasti sembuh. Nah, jadi berarti walaupun kita tidak sembuh, kita tetap percaya Tuhan menyertai kita. Karena menurut saya, kematian, dan kalau kita sakit sampai kematian itu, dari kematian itu bukan akhir dari kehidupan bagi orang percaya. Karena itu merupakan awal dari kita memasuki kehidupan yang kekal. Gimana menurut Retno? Pandangan saya.
Terima kasih Bu Retno. Betul Pak, saya setuju. Iya, terima kasih Pak Ya, Daniel. iya, Iya, luar biasa. Betul, betul Pak Daniel. Saya setuju dengan itu. Bahwa kehidupan kita itu setelah kematian itu ada kehidupan bersama dengan Tuhan. Saya setuju dengan itu. Ya, jadi iya, kadang-kadang memang kita secara manusiawi kan kadang tidak siap ya dengan situasi yang akan kita dengar. Tetapi memang betul penyertaan Tuhan itu walaupun kita tidak sembuh, tapi kita bisa iya, melihat tetap pekerjaan Tuhan di situ. Betul. betul. Ada Ya, maksud Tuhan ya. Ada Tuhan betul. izinkan kita nggak sembuh pun ada tujuan Tuhan. Iya, iya. Betul, betul. Saya setuju. Iya. Ya, jadi Terima betul. kasih Bu Memang Retno. kehidupan Iya, kita yang sesungguhnya itu memang di akhir itu. Karena iya. tujuan akhir kita adalah hidup bersama Tuhan. Itu betul. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Bu Retno, Tuhan berkati. Sama-sama Tuhan. Ya, terima kasih Pak Daniel Simon atas partisipasinya. Tadi satu lagi Bu atau dua lagi, berkat rohani lebih penting daripada berkat materi. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu? Di satu sisi berkat rohani itu memang lebih penting, tapi di sisi lain itu perlu kita berkat materi. Bagaimana kita biar bisa seimbang? Dibilang seimbang tidak kan, karena harus lebih penting berkat rohani. Bagaimana Ibu Retno? Terima kasih. Ya, baik. Susah nih ya pertanyaannya nih. Eh, Ya, definisi yang kita perlu pahami konsep tadi itu ya, berkat rohani itu seperti apa konsepnya, dan juga berkat materi itu seperti apa konsepnya. Nah, ketika kita tadi saya juga mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah, kalau kita bicara materi, itu adalah milik Tuhan. Gitu ya, itu yang kita perlu pahami dulu ya. Berkat materi segala sesuatunya itu adalah yang diberikan kepada Tuhan. Dan sedangkan berkat rohani itu adalah bagaimana respon kita kepada Allah kita. Ya kan, makanya tadi kita punya spiritualitas yang baik, kedekatan kita dengan Allah, gitu kan. Akhirnya kita mendapatkan hubungan yang erat dengan Tuhan kita, gitu. Nah, memang kalau misalnya tadi kan makanya dibilang berkat rohani kalau kita punya kesehatan di dalam rohani tadi, maka semuanya akan mengikuti gitu kan. Berkat itu akan mengikuti gitu. Kadang-kadang kita kan terbalik gitu ya. Konsep yang dibuat itu adalah dengan kita memberikan dulu baru berkat datang. Nah, itu kan terbalik gitu kan. Yang benar adalah bahwa kita melakukan dulu apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya melakukan perintahnya, maka berkat itu akan mengikuti gitu. Jadi itu sebabnya sebetulnya berkat rohani itu jauh lebih penting karena bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan gitu. Ya jadi kalau kalau misalnya poin kita bicara tentang nanti juga kita akan diberkati, nanti kita juga akan dapetin lah apa yang kita mau. Nah, kalau udah motivasinya kayak gitu bahaya gitu ya. Kalau yang saya lihat nanti berbahaya. Jadinya tujuannya bukan untuk apa ya. Kalau saya melihat kalau terbalik gitu jadinya. Memang Tuhan sudah menyediakan berkat itu sesungguhnya. Ya, Tuhan sudah menyiapkan berkat itu semua. Tapi jadi jangan terbalik gitu. Kadang-kadang juga gini, kita ke gereja supaya kita diberkati, kita melayani supaya diberkati. Bukan itu kan motivasinya, bahwa Tuhan sudah memberkati hidup kita gitu. Tapi respon kita lah yang seharusnya yang hanya dibilang berkat rohani itu lebih utama, lebih penting itu menurut pendapat saya bahwa jadi kalau misalnya kita bicara seimbang nanti jadinya apa ya? Kalau jadinya seimbang nanti kita akhirnya membuat dia ini cuma 50-50 nih jadinya. Hubungan sama Tuhan 50-50 nih gitu kan. Nah, Tuhan tidak inginkan seperti itu ya. Jadi yang paling utama adalah ya tadi kan carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, ketika kita bicara carilah kerajaan Allah itu kan poin utama, the first itu kan poin yang paling utama. Seperti itu Pak Sam. Iya. Atau barangkali ada teman-teman yang lain yang bisa sharing juga. Monggo. Sekali lagi Pak Daniel Simon. Monggo Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Open mic-nya. Oke, iya. Iya, waktu itu pernah saya ke gereja, bukan gereja saya sih, pas gereja teman gitu. Terus hamba Tuhannya bilang begini, mari kita menabur. Waktu mau persembahan tuh dia bilangnya begitu, mari kita menabur. Terus menurut saya, waduh, ini salah, agak keliru ya kalau persembahan itu dianggap kita menabur. Padahal kan persembahan itu tuh sebagai ungkapan syukur kita atas berkat yang telah
Tuhan berikan. Jadi kalau dibilang menabur itu kan seperti petani ya. Jadi menabur benih dia untuk mengharapkan padinya numbuh lebat begitu ya. Jadi kayak kita tuh menyogok Tuhan. Kalau kalau menurut Iya, saya ya. Jadi kita umpama betul. kasih kasih persembahan 100.000, nanti kita mengharapkan Tuhan kasih berkat kita 10 juta gitu. Lebih, lebih Iya, ya. itu konsep. Saya pikir konsep yang salah. Kalau ya ternyata beberapa hamba Tuhan tuh saya lihat suka bilang, mari kita menabur. Kalau menurut saya itu salah ya istilah menabur di situ ya. Karena persembahan itu kan ungkapan syukur kita. Kita masih bisa sehat, kita masih bisa kerja. Itu kan ungkapan syukur. Hmm, Ya, hmm. gimana menurut Bu Retno? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel. Iya, betul ya. Tadi kan saya juga sudah menyampaikan bahwa jangan lupa bahwa semua itu adalah miliknya Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita punya pikiran kayak gitu, jadinya merasa bahwa kita adalah ownernya jadinya gitu ya. Terbalik gitu. Jadinya transaksi sama Tuhan nih, kalau saya kasih segini Iya, Tuhan kasih iya, berapa nih gitu kan. Tuhan kita kan bukan bukan untuk proses transaksi gitu ya, tidak seperti ini. Jadi memang itu tadi saya kita belajar malam hari ini konsep tadi ya, konsep tentang pemahaman Alkitab itu konteks yang benar, penting sekali gitu ya. Sehingga betul. konsepnya benar gitu. Ya, Ketika ya, kita ada ya. konsep yang salah, makanya itu tadi. Jadi memang ini teori pemakmuran luar biasa ya. Saya sampai dalemin itu apa gitu ya. Sebenarnya apa yang mau disampaikan gitu. Jadi ya itu tadi bicara tentang akhirnya bicaranya ke arah diri kita gitu. Bukan bicara tentang Mm, Allahnya sendiri bahwa we are the owner gitu. Tuhan tuh dulu yang kerja buat ya, saya gitu kan. Kurang lebih iya, seperti iya. itu. Waduh, itu konsepnya terbalik ya, terbalik sekali sih gitu. Jadi bahwa ketika kita memberikan bahkan eh, ketika kita memberikan persembahan itu kan sekarang gimana dengan kita memberikan konsep kepada anak kecil yang belum bekerja Iya, kan jadi kan iya, nggak iya. nggak masuk akal jadinya kan anak kecil Mm, kerja dari mm. mana dapat gaji dari mana nggak bisa kan tapi kita Iya, mau memberikan iya. yang terbaik buat Tuhan nah itu nah konsep itulah jadi ini punya Tuhan memberikan kalau kita saja bisa memberi yang terbaik buat teman kita sahabat kita masa buat Tuhan kita tidak bisa memberi yang terbaik nah itu konsep seperti itulah yang ingin diberikan Iya. makanya pergeseran-pergeseran tentang persembahan dan perpuluhan itu agak riskan juga gitu. Jadi ketika itu Maleaki sebetulnya ya Pak ya, dari Maleaki itu Mm, kan membuka mm. tingkap-tingkap lagi itu akhirnya dicurahkan semua gitu mana itu terus ditafsirkannya akhirnya tadi transaksi tadi gitu. Itu rasanya berbahaya juga ya. Bukan itu sih tadi bicara tentang berkat rohani itu buat Tuhan pasti akan berikan dan itu ya miliknya Tuhan gitu. Ya. Iya, iya. Kembalikan lagi itu gitu. Oke, terima Terima kasih Pak kasih Bu Daniel. Retno, Tuhan berkati. Iya, Sama-sama. Iya. terima kasih Pak Daniel. Ini topiknya sebetulnya saya tertarik sebetulnya masih banyak pertanyaan, tapi waktunya sudah hampir habis. Mungkin nanti kalau masih ada waktu Ibu Retno setelah di endingkan live ini kan bisa saya tanya Boleh. lagi gitu. Jadi Bapak Ibu biar agar jelas nanti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Retno bisa ditonton ulang di YouTube Sema Adonai. Dan kalau misalnya masih ada kesempatan nanti Ibu Retno setelah diendingkan live ini bisa bertanya. Dan terima kasih Ibu Retno atas pemaparannya pada malam hari ini. Dari semua yang kita sudah bahas pada malam hari ini dengan tema yang bagi saya ini tadi susah dimengerti, tapi setelah dijelaskan sudah mengerti. Kalau masih ada tambahan, tolong ditambahkan sebagai closing statement dan sekalian ditutup Ibu Retno dengan doa. Silakan Bu, terima kasih. Baik, ya. Jadi pembelajaran yang kita bahas malam hari ini, yang Tuhan mengingatkan kepada kita adalah bahwa semua yang Tuhan berikan, berkat-berkat yang Tuhan berikan itu adalah milik Tuhan dan yang terutama itu adalah anugerah kasih kepada kita semua. Dan mari kita melihat berkat Tuhan itu bahwa sebagai panggilan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai bukti kasih kita dan bukti kita kepada sesama melakukan perintah Tuhan
supaya tidak salah ketika kita mengukur berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini ketika kami diajarkan mengenai pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak memiliki pengertian atau konsep yang salah tentang mencari harta duniawi Tuhan. Tapi kami boleh melihat bahwa yang terpenting dalam kehidupan kami adalah harta surgawi. Kami dekat dengan Engkau, kami memiliki kehidupan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam perjalanan iman kami boleh terus dengar-dengaran kepada Engkau dan menggali lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh tahu apa isi hati-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan dalam perjalanan iman kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ajarlah kami pada malam hari ini Tuhan untuk melihat bahwa berkat-berkat yang Tuhan berikan itu semua adalah milik-Mu, dan kami boleh mengucap syukur untuk kami boleh mendapatkan kesempatan itu Tuhan, untuk kami boleh menikmati berkat-Mu yang luar biasa, pemeliharaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi untuk Sema Adonai yang Tuhan jadikan sebagai sarana fasilitas untuk kami boleh belajar firman-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Ajar kami untuk kami terus mau menggali kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh hidup terus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mau mengakhiri pertemuan malam hari ini, kiranya kasih damai sejahtera Tuhan terus melingkupi setiap anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Dan Engkau terus ada bersama dengan kami, damai sejahtera-Mu tinggal bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Amin. Baik, Ibu Retno, terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami yang ada di kelas Zoom maupun yang ada menonton di live streaming. Terima kasih juga Bapak Ibu. Sampai di sini pembelajaran kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.